Hari ini gue bakal jelasin apa itu aset dan liabilitas. Sederhananya begini, aset itu memasukkan uang ke kantong dan liabilitas itu mengeluarkan uang dari kantong. Nah, zaman sekarang orang pada salah kaprah. Dia menganggap rumahnya itu adalah aset terbesarnya. Padahal itu liabilitas. Kenapa gue bisa sebut liabilitas? Karena itu mengeluarkan uang dari kantong. Seperti bayar perawatan, bayar pajak, bayar listrik setiap bulannya. Akan tetapi rumah yang sebelumnya liabilitas itu bisa jadi aset dengan tanda kutip. Semisalnya nih ya, lu punya properti kayak apartemen, kalau enggak kontrakan, rumah kosong. Nah, itu lu sewain ke orang. Nah, kan setiap bulannya lu dapat uang bulanan ya dari itu. Itu bisa disebut aset karena lu sewa. Beda yang nggak disewa itu bisa disebut liabilitas karena bayar perawatan, bayar pajak, bayar pengeluaran hal lainnya itu liabilitas. Nah, contoh lain liabilitas adalah ketika lu punya uang 10 juta rupiah dan lu pengen beli motor baru dengan alasan supaya transportasi lebih nyaman. Lu sebenarnya itu lagi pelan-pelan nambahin beban finansial lu dan liabilitasnya makin banyak. Karena kenapa? Motor baru lu itu liabilitas, mengeluarkan uang dari kantong lu seperti bayar servis bulanan, bayar perawatan, bayar bensin. Karena kan motor kalau nggak ada bensin nggak bakalan hidup, nggak bakalan jalan. Nah, seiring tahun juga ya, harga motor lu itu bakalan turun. Beda dengan aset, dia akan naik seiring tahunnya. Aset itu contohnya seperti emas, saham, investasi. Kenapa gue bisa sebut aset? Karena itu dia memasukkan uang ke kantong kita, bukan mengeluarkan. Dan bisa membeli barang tanpa lu perlu mengeluarkan uang sepeser pun dari kantong lu. Maksudnya begini, semisalnya lu investasi di saham, modalnya 200 juta dengan return 4% per tahunnya. Nah, secara nggak sadar, lu dapat duit gratis 8 juta setiap tahunnya tanpa lu perlu ngapa-ngapain lagi, tanpa lu perlu kerja keras lagi. Lu dapat 8 juta gratis setiap tahunnya. Nah, hasil 8 juta itu kan lu bisa beli motor mungkin, HP mungkin. Jadi, nggak perlu mengeluarkan modal lagi buat beli barangnya di kantong lu, tapi beli barangnya hasil investasinya. Tapi semisalnya uang 8 juta itu lu pakai lagi buat nambahin modal investasi lu, hasil di tahun selanjutnya itu akan jauh lebih besar daripada di tahun sebelumnya. Kenapa gue bisa tahu perbedaan aset dan liabilitas? Karena gue baca buku seperti Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant lanjutan dari Rich Dad Poor Dad. Jadi kesimpulannya, aset itu membuat lu kaya dan liabilitas itu membuat lu terlihat kaya, tapi di belakang sengsara karena cicilan. Jadi hari ini day 40 gua ngomong depan kameranya. Sampai jumpa lagi di day 41. See you next time. Bye.